Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih innallaha yuhibbul muttaqin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulannallahu qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurri hal hunna kasifatu durrihi aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi kul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Az-Zumar 38. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam catatan tulisan Imam Nawawi mengupas tentang sejarah Al-Ghazali yang bermimpi pernah masuk surga. Allah bertanya kepada Imam Al-Ghazali, mengapa bisa masuk surga? Al-Ghazali menjawab sekenanya, barangkali karena tulisan buku-buku saya. Sebagaimana hadis Nabi, au ilmin yantafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Kita tahu bahwa karya-karya Al-Ghazali itu dunia mengakuinya dan sampai sekarang masih rujukan. Allah jawab, bukan karena tulisanmu, bukan karena ilmumu, tetapi ketika kau menulis, saat mencelup tinta dan kau angkat tintamu, ada lalat yang hinggap di ujung penamu, kau biarkan lalat itu menghirup tintamu sampai hilang hausnya. Itulah amal yang menyebabkan kamu masuk ke surga. Ini menunjukkan kepada kita tidak tahu mana amal terbaik kita. Boleh jadi Jumat ini adalah bagian dari amal terbaik bagi kita. Tugas kita hanya mengikuti perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Insyaallah itu kita tunaikan. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, mari senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah berpesan secara singkat, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Judul khutbah kita siang hari ini adalah Jimat Jenderal Sudirman. Kita paham dengan jimat ini. Mungkin generasi Z, yang istilah orang sekarang, generasi milenial yang tidak paham dengan jimat. Kalau kita zaman dahulu paham betul dengan jimat ini. Bahkan ini salah satu alat yang mungkin setia menempel di pinggang, di kantong, di baju, dalam berbagai bentuk tulisan atau ucapan atau bentuk-bentuk yang lainnya yang menjadi pegangan. Sementara dalam hadis Nabi dari Uqbah bin Amir, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ta'allaqo yaminatan fala atammallahu lahu wa man ta'allaqo wada'atan fala wada'allahu lahu. Barang siapa yang menggantungkan hatinya pada tamimah atau jimat, maka Allah tidak akan menyelesaikan urusannya. Barang siapa yang menggantung hati pada kerang
untuk mencegah dari ain, yaitu mata hasad atau iri, maka Allah tidak akan memberikan kepadanya jaminan. Rawahu Ahmad. Di hadis yang lain, man allako tamimatan faqad asrak. Barang siapa yang menggantungkan pada tamimah atau jimat, maka ia telah berbuat syirik. Maka hukum menggunakan jimat adalah syirik. Lalu mengapa mencantolkan judul Jenderal Sudirman dengan jimat? Ini bukan tidak ada dasar. Di arsip Perpustakaan Nasional ini sudah terdapat ada judul buku, inilah jimat Jenderal Sudirman yang jarang diketahui masyarakat. Bukan kita menuduh Jenderal Sudirman syirik, tidak kita menuduh dengan tanpa alasan bahwa ini sudah dibukukan. Ternyata Jenderal Sudirman memang menggunakan jimat. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat salah satu pasukan yang dikomando, yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman, memberanikan diri bertanya kepada Jenderal Sudirman untuk melepas rasa penasaran, sebab tidak pernah berhasil Belanda menangkap Jenderal Sudirman dengan berbagai cara. Begitu juga dengan kekejaman PKI, sehingga selalu lolos dan tidak bisa ditangkap baik oleh penjajah Belanda maupun PKI. Lalu Suparjo Rustam bertanya, Jenderal, apa jimat yang dipakai sehingga selalu lolos dari sergapan Belanda dan dari kekejaman PKI? Dengan wajah tersenyum, Jenderal Sudirman menjawab, "Ya, aku menggunakan jimat. Adapun jimat yang pertama adalah aku selalu berwudu saat perang. Yang kedua, jimatku adalah selalu sholat tepat waktu. Dan yang ketiga, jimatku adalah mencintai rakyatku sepenuh hati." Inilah jimat Jenderal Sudirman. Yang pertama, selalu berwudu di saat perang, artinya selalu menghidupkan wudu. Kondisi perang saja wudunya tidak batal, apalagi dalam kondisi nyaman. Logikanya seperti itu. Selalu sholat tepat waktu dan mencintai pasukannya, anak buahnya, dan masyarakatnya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wudu dalam ajaran Islam menempati kedudukan yang sangat mendasar. Buka fikih mana saja, pembahasan mengenai wudu selalu di bagian bab-bab awal. Sebelum masalah sholat, zakat, haji, puasa, maka yang dibahas lebih dulu adalah wudu. Karena wudu menjadi sarana untuk mensucikan diri ketika hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan menjaga wudu dicirikan sebagai orang beriman. Istaqimu walan tahsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salatu wala yuhafizu alal mudu'i illa mu'minun. Beristiqomahlah kalian, dan sekali-kali kalian tidak akan mampu melakukan seluruh amal. Ketahuilah sesungguhnya amalan kalian yang paling baik adalah sholat. Wala yahafizu alal wudu'i illal mu'min. Tidak ada yang menjaga wudu melainkan ia adalah seorang mukmin yang sempurna. Hadis riwayat Ibnu Majah. Seseorang
yang menjaga wudhu hakikatnya selalu siap menghadap Allah Subhanahu wa taala, memposisikan diri agar selalu suci dalam segala keadaan, bahkan dalam perang dan gerilya sekalipun. Inilah lakon spiritual pertama Jenderal Sudirman yang patut untuk kita contoh, yang patut untuk kita tiru. Apalagi seorang alim, penuntut ilmu, dosen yang mengajarkan ilmu, maupun pegawai karyawan yang bekerja di lingkungan penuh ilmu, maka sangat utama untuk manakala berangkat ke kampus, ke kantor, dalam kondisi sudah berwudu. Jenderal Sudirman dalam kondisi gerilya, keluar masuk hutan, beliau selalu menjaga wudu, apalagi kita dengan kendaraan yang lebih dari segala-galanya, tentu sebaiknya kita contoh perilaku demikian. Yang kedua, kaum muslimin, sebagaimana disebutkan di atas bahwa Jenderal Sudirman merupakan pribadi yang selalu mendirikan ibadah sholat tepat waktu. Inna sholat kanal alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat yang diwajibkan atas orang-orang beriman itu sudah ditentukan waktunya. Bahkan terancam kita dalam ayat menyatakan ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Dikatakan kita mendustakan agama. Siapa mereka? Fawailul lil musallin. Orang yang lalai dalam sholat. Boleh jadi lalai adalah waktu untuk sholat ada, tapi kita menunda-nunda, nanti saja, nanti saja. Sementara ada hadis menyatakan bahwa sholat yang terbaik ada sholat di awal waktu. Sholat merupakan kewajiban fundamental dalam ajaran Islam, harus dikerjakan dalam keadaan apapun juga. Dalam keadaan sakit, apalagi kita sehat. Tentu kalau ada ruksah atau keringanan tentang ini adalah alternatif kemudahan bagi orang-orang yang memiliki ruksah tersebut untuk tetap sholat dalam kondisi darurat. Seperti perjalanan disebut dengan safar, boleh jamak dan jamak kasar. Kalau kita sakit boleh dalam kondisi duduk atau berbaring. Allah menjanjikan inna sholata tanha anil fahsai wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu tidak kerjakan. Banyak perintah salat dan keutamaan bagi kita. Di antaranya sebagai penguat iman dalam surat A'la 14-15. Ciri orang bertakwa juga disebut dalam mendirikan salat. Al-Baqarah ayat 2, ayat 3. Sarana menaik ketenangan ala bizikrillah, salah satunya adalah dengan salat. Pertolongan Tuhan, surat Al-Baqarah 153. Wasta'inu bis sabri wassalah. Mempercepat terkabulnya doa permohonan, Ali Imran 38-39. Dan juga salat adalah amal yang pertama kali akan dihisab. Awalu yuhasabu min abdi fi yaumil qiyamah as-shalah. Jamaah Jumat rahimakumullah, terdapat satu kalimat yang menjadi suluh obor pengobar semangat bagi kaum muslimin kala itu, tepatnya dalam membendung dan melawan serangan penjajah tanah air, yakni hubbul waton minal iman. Cinta kepada tanah air adalah bagian daripada iman. Bahwa mencintai tanah air bukanlah bagian dari keimanan. Bahwa mencintai tanah air merupakan bagian dari keimanan. Bukti seseorang mencintai tanah air tidak semata-mata menjaga keutuhan wilayah, namun juga segala hidup di atasnya. Imam An-Nawawi memasukkan salah satu hadis dalam kitabnya
Arba'in An-Nawawi bahwa tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudara sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bukhari Muslim. Berdasarkan uraian khutbah kita tadi, ada beberapa poin yang menjadi catatan utama dalam bahasan ini. Pertama, berwudu. Ia mengajarkan kata arti penting bagi kita mengenai kondisi suci. Alangkah mulianya kalau kita mati dalam kondisi suci. Termasuk sebelum tidur pun kalau kita berwudu, kita tidak tahu apakah sampai pagi kita masih hidup atau tidak. Dan tidur itu juga adalah bagian dari kata mati. Setelah itu mari kita sholat sebagai bentuk ikatan hubungan hablum minallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk cinta kita kepada Allah. Lalu mencintai rakyat, bentuk menjaga hubungan dengan sesama manusia disebut dengan hablum minan nas. Ketiga dimensi spiritual ini menjadi satu kepribadian yang tertanam kokoh dalam diri Jenderal Sudirman. Makanya beliau sampai sekarang tetap dikenang dan belum ada penggantinya. Meskipun sosoknya ringkih penyakitan, tapi taatnya kepada Allah luar biasa. Ilmunya mumpuni dan cintanya kepada rakyatnya luar biasa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.